Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-ayat wal makna wallahu a'lam bi muradi. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam ayat makunatan fil ta'lim. Semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Ibu hidup bahagia nggak sekarang? Yang benar. Memang kelihatan sih dari auranya bahagia. Tapi ingin saya tanya, yang bagaimana hidup bahagia? Ayo, tadi katanya lagi bahagia. Sekarang saya tanya, emang yang bagaimana hidup bahagia? Ada yang menjawab, kadang-kadang di majelis taklim yang lain, Ustaz, kalau hidup yang bahagia mah punya laki-laki, punya suaminya ganteng, setia, alhamdulillah. Itu salah satu sini orang bahagia. Ada lagi orang yang mengatakan, Ustaz, kalau hidup bahagia mah kalau kita hidup rumah tangga, bro dijuru, bro dipantau. Gini kayak pengertian. Ya, bro dijuru, bro dipantau, ngelaya di tengah imam. Banyak Ustaz hartanya. Ada orang yang berpikir bahwa hidup bahagia itu seperti itu. Betul tidak itu bahagia? Jujur atau jangan ecem ini. Nah tadi itu. Jadi kebahagiaan itu di mana tuh? Kalau kebahagiaan bukan di harta, bukan di tahta, bukan di jabatan, bukan. Di mana coba kebahagiaan? Di hati. Betul? Saya tanya, ibu banyak duit, anak kasep-kasep, cantik-cantik, bapaknya Bang Toyib, seneng gak? Bahagia tidak? Tidak, karena itu belum mencapai kebahagiaan. Lalu di mana kebahagiaan? Di dunia dan di akhirat. Bagaimana mencarinya kebahagiaan itu? Karena kebahagiaan itu nanti ada dunia, ada akhirat. Berbeda, bahagia dunia, bahagia akhirat itu berbeda. Tapi bagaimana mencapai kebahagiaan? Ada yang dengan harta, ada yang dengan jabatan, ada yang dengan apalagi kedudukan, ada yang dengan ilmu. Semua bisa dicapai untuk mencapai kebahagiaan. Maka kalau ada yang tanya di mana kebahagiaan, kebahagiaan adanya di mardhatillah. Di mana? Fi mardha, di dalam keridhaan Allah. Ustaz yang benar. Contoh, ibu banyak harta, ya, banyak harta. Tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah, akan menjadi kebahagiaan tidak? Tidak, malah justru akan menghisab nanti di akhirat. Punya harta tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah, menghisab. Punya jabatan tidak digunakan untuk mencari
keridhaan Allah menghisab. Punya ilmu tidak digunakan untuk keridhaan Allah menghisab. Banyak orang memiliki harta, banyak orang memiliki ilmu, banyak orang memiliki jabatan, hidupnya tidak bahagia, bahkan lebih susah daripada kita. Ada yang punya angkot 40 wajib, 40 angkotnya. Kita nggak punya angkot satu-satu aja. Boro-boro angkot sepeda juga bannya cuma 2. Betul tidak kalau sepeda bannya cuma 2? Iya. Kita tidak punya. Yang punya angkot kadang-kadang angkotnya belum pulang 2. Dan itu di hatinya, masya Allah, pikirannya, jangan-jangan ini angkot dijual sama sopirnya, jangan-jangan tabrakan, jangan-jangan ada yang nyuri, jangan-jangan sampai hatinya galau. Tapi kita maghrib sudah masuk ke masjid. Kenapa? Tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Makanya yang namanya kebahagiaan itu adanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di sini yang banyak juga materinya, yang kaya konon katanya belum tentu punya rumah ukurannya 130 meter kali 400. Ada nggak? Ada nggak yang punya rumah di segede itu? Kalau kan tidak ada, tapi sok jalan-jalan ke Bagendung. Di Bagendung ada rumah besar kan ya? Harusnya itu kan jadi tempat kebahagiaan. Tapi yang tinggal di situ bahagia tidak? Siapa yang menghuninya di situ? Ada penjara tuh di Bagendung, iya kan? Banyak di situ, karena itu rumah besar kan ya? Rumah besar di situ tuh. Mau ke kamar mandi, didampingin sama sikirnya ibu. Iya, mau ngapain juga dikawal. Makan tinggal makan, kerja tidak. Bahagia nggak mereka di sana? Tidak. Kenapa? Yang punya rumahnya itu tidak ridho. Maka itu kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, adanya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah puncaknya kebahagiaan. Di sana ada punya harta, tasarrufkan di jalan Allah. Punya apapun, gunakan di jalan Allah, maka itu akan menjadi lubang kebahagiaan bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Muncul pertanyaannya tadi kata si ibu, yang namanya bahagia Pak Ustaz bisa di dunia, bisa di akhirat. Bagaimana untuk mencapai kebahagiaan? Untuk mencapai kebahagiaan, baik hidup di dunia apalagi di akhirat, minimal ada 3 perbuatan yang harus kita laksanakan. Apa Ustaz? Yang pertamanya kata para ulama, kalau hidup ingin bahagia di dunia apalagi di akhirat adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu kunci takwa, kunci kehidupan bahagia yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Di rumah bertakwa, di masjid bertakwa, di majelis taklim bertakwa, yang di pasar bertakwa, di sekolahan bertakwa, yang jadi kerja di pabrik bertakwa, istri pejabat bertakwa. Kalau sudah bertakwa, insya Allah akan selamat, akan menjadi bahagia hidupnya. Percaya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cuma persoalannya apa sih takwa itu? Apa coba takwa itu? Yang namanya takwa itu kalau kata orang Sunda bahasa kirata itu. Bahasa kirata, mana orang Sunda ada?
dikira-kira tapi nyata, itu namanya takwa. Ya, sama seperti porsi, apa artinya? Cokor di sisi, nggak ada. Kalau porsi itu kakinya nggak di pinggiran, nggak mungkin. Cilok apa cilok? Kirata itu namanya, iya kan? Itu ojek apa ojek? Oh, bukan tuh. Ongkos ngajegan katanya. Ya benar, masa naik ojek apalagi laki-laki nggak ngajegan kan mustahil. Itu kirata. Makanya takwa itu adalah bahasa kirata. Apa Ustaz? Tak di bawah-bawah. Maksudnya apa? Yang namanya pundak, dia senantiasa berada pada posisinya. Kemanapun kita pergi, dia akan di sini. Tidak ada pundak yang melebihi kepala. Apa artinya? Tawaddu. Padahal fungsinya buat mikul apapun dia bisa, tetapi tetap tawaddu, takwa. Maka kata para ulama, yang namanya takwa itu imtizalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan muncul sikapnya. Sikap apa? Dia akan wa'budullaha, akan beribadah kepada Allah, maka akan muncul sikap ihsan. Apa ihsan? Beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngerti gak? Enggak. Kata si ibu, Ustaz, kalau saya ngerti mah Ustaz duduk di sini, saya yang di situ, ya. Muncul, ya, antahullah wa ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu adalah ketakwaan itu. Apa artinya? Beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah dimanapun kamu berada, seumpama kamu bisa melihat Allah. Atau Ustaz, mana mungkin saya bisa melihat Allah? Maka kata para ulama, kalau itu tidak bisa, bayangkan dalam diri kita bahwa Allah senantiasa melihat kita. Kalau sudah seperti itu, di pasar nggak berani kita ngurangi timbangan. Kenapa? Mungkin kalau yang beli bisa kita bohongi, tapi Allah tahu. Betul tidak? Di sekolahan, aduh, ini baru aja jam segini, teruslah balik mau ngelakuin nggak ada orang di sekolahnya juga, pulang, padahal belum saatnya pulang, karena nggak ada orang. Padahal Allah, berarti kalau kita masih seperti itu, kita belum bertakwa. Ada yang pernah alami tidak ibu-ibu biasanya mah? Kan ada anekdot, ibu-ibu bawa motor, resen ke kiri, belok ke kanan. Ada di sini. Ada. Bukan di, kayaknya sih bukan di kompleks ini, bukan. Di sana, ini mah jauh di sana. Bukan di sini. Di sini mah nggak pernah ada kayaknya. Nggak pernah ada yang beda sama aja. Masya Allah. So, dia. Ini kaitannya dengan ketakwaan. Lagi bawa motor, belum bawa motor. Ceplok lampu merah, barang celak, biasanya nggak ada polisi ini, plus ada yang pernah begitu di sana, di sini nggak ada. Nah kalau masih begitu, itu belum bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Bapaknya mau berangkat ke kantor, ibu, bapak nanti itu ada jam kosong, jangan kemana-mana ya. Kenapa emang Pak? Bapak jam 11:30 mau pulang, ada kebutuhan. Misalkan, iya Pak, iya. Barang jam 10 ada teman-temannya nyamper. Wajib kesana juga, ada acara apa? Itu arisan mau dipotong sekarang. Padahal kita ingat suami, padahal suami katanya mau pulang, gampang lah si bapak berangkat saja. Ini namanya kurang
kurang bertakwa. Masya Allah, Masya Allah, kurang bertakwa. Atau kadang-kadang ibu mau belanja, bapaknya lagi tidur, padahal ibu masih banyak uang belanja sehari-hari, masih banyak kalau cuma tahu sebapak terserah bonus, dapat bonus, bapaknya tidur, habis dia pura-pura uang belanjanya udah habis. Ada apa baju sebapak gantung, kok beda custom. Kalau yang merasa tuh, tengah, apa di custom ada kan? Bisa cukup, barang diperiksa ada berapa lembaran, ya kan? Ambillah 2 lembar, dibawa pergi ke pasar, iya dibelanja ke pasar, pakai beli kangkung cuma 2 kilo, padahal duitnya 200.000. Ya, beres balik ke rumah bapaknya bangun, ngomong, bapak, uang belanjanya sudah habis. Padahal yang kemarin saja masih ada. Terus ibunya tadi katanya kolam korek ngambil 2 lembar terus, ya ibu pakai belanja habis, kan nggak ada sisanya. Nah itu kurang bertakwa namanya itu. Bahkan masuk dalam kategori tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang dibahagiakan oleh Allah baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Jangan gegabah perbuatan seperti itu tadi ibu ya. Jangan gegabah, bukan diantara Ustaz begitu amat memang kita-kitanya apa enggak, bukan begitu. Kadang-kadang kalau baterai sudah lowbat itu harus dicas kan. Memang kita cara lowbat Ustaz katanya enak aja. Bukan begitu maksud saya. Itu kalau dosa itu mau meninggal itu ibu ngambil uang bapaknya itu seperti itu. Belum lupa nggak mau uang bapaknya juga nggak ngeh aja. Meninggal itu, masya Allah itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah subhanahu dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keduanya menurut para ulama adalah sorpun bijami an amallahu ta'ala. Apa tuh artinya? Sorpun bijami an amallahu ta'ala. Tasarufkan apa yang ada di dalam diri kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok silakan. Maksudnya apa Pak Haji Ujang? Punya mata tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya tangan tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya kaki tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya mulut, punya kepala, punya anggota badan tasarufkan untuk mencari keridhaan Allah. Punya harta tasarufkan di jalan Allah. Punya anak, punya suami, semua yang ada dalam diri kita tasarufkan di jalan Allah. Tasaruf itu apa sih Pak Ujang? Tasarufkan itu adalah perdayakan, pergunakan apa yang ada dalam diri kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang muhasabah diri kita. Punya mata. Sekarang nih mata kita lebih banyak digunakan main Facebook, main Twitter, main IG atau banyak membaca Quran. Berapa jam satu hari satu malam kita baca Quran? Berapa jam? Jujur. Setengah jam. Alhamdulillah. Muhasabah hitung diri kita. Berapa jam kita bermain Twitter, bermain Instagram, bermain Facebook, online dan WA sama kawan kita? Berapa jam? Kalau satunya setengah jam kali 4 sudah hampir 4 jam. Masya Allah. Sementara Allah katakan la tazulu qadama abdin bi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kita nanti di yaumil qiyamah tatkala dikumpulkan di alam mahsyar tidak akan mampu beranjak apa kita dilemparkan ke dalam neraka atau ke dalam surga
sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika kita hidup di dunia. Anjisnihi bima qabla, anggota badan yang kita miliki kau tasarrufkan untuk apa, kau gunakan untuk apa. Mata nih mata, Masya Allah. Setengah jam ya aku ya, Bu ya. Setengah jam buat Bu ya. Atau saya mau tanya nih, coba kita muhasabah, ada kita muhasabah diri sendiri. Pernahkah kita dalam 1 hari 1 malam tidak bertemu dengan huruf Al-Quran? Masya Allah. Nah untuk inilah jangan sampai insya Allah. Kalau begitu, adakah di antara kita yang 1 bulan dapat khotam Al-Quran 30 khotam? Ada nggak? Ada nggak? Tidak? Atau ada? 30 khotaman? Tidak ada. Saya turunin, kalau 30 khotaman berarti kan 1 hari 1 khotaman. Atau kalau 30 khotaman tidak, apa ada nggak di antara kita yang tidak pernah khotam 1 bulan 1 kali khotam? Sebulan sekali saja tidak khotam, ada nggak? Allah Muhammad Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz mau berat berat bagaimana sih, masa 1 bulan nggak tamat 1 kali Al-Quran? Kalau puasa katanya ya, bisa saya kasih rumusnya deh. 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz. Kalau itu kita laksanakan dan itu kontinu, kita terus menerus, insya Allah itu khotam. Tanggal 1 sampai 30 khotam. Bagaimana caranya Pak Haji? Kalau mau, makanya setiap hari sholat, habis sholat wajib. Al-Quran itu ada 30 juz. 1 juznya biasanya paling banyak, memang ada yang ada surat Al-Kahfi itu bisa sampai 13 lembar. Tetapi di luar itu paling banter 10 halaman atau 9 halaman. 9 halaman 1 hari 1 malam kita sholat 5 kali. Kalau sehabis sholat 1 kaca saja, maka 5 kali sholat kita sudah dapat 5 halaman. Betul tidak? Masya Allah. Cuma kadang-kadang mulainya itu yang susah. Ini tasarrufkan. Apa yang bisa tasarrufkan? Jisim kita, jasad kita, umur kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Rasulnya katakan, ini kalau ingin bahagia, manfaatkan umur kita, jasad kita. Ingat ini, dalam Al-Quran dikatakan, وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Paham nggak artinya? Paham nggak? Kalau paham bergetar walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya neraka jahanam itu dipenuhi oleh bangsa jin dan manusia. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka punya hati, tetapi hatinya terkunci untuk menerima kebaikan dari Allah. Walahum a'yunun, mereka memiliki mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk mencari kebaikan di hadapan Allah. Walahum adanun, mereka memiliki kuping, tetapi tidak digunakan untuk mencari kebaikan di hadapan Allah. Ulaika kal an'am. Masya Allah, mereka itu diumpamakan seperti binatang.
balhum atol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Masya, kalau kita manusia tidak menggunakan mata, tidak menggunakan mulut, anggota badan kita untuk kebaikan di hadapan Allah, diumpamakan dengan seekor binatang bahkan lebih tersesat yang akan menghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Subhanallah. Yang ketiga, ini kita menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menghapus pahala amal soleh kita. Ibu jangan salah, walaupun ibu rajin tahajud, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin taklim, kalau ibu masih melakukan perbuatan yang akan menghapuskan pahala kita, maka hilang semua pahalanya. Apa yang akan menghapus amaliyah kita, pahala amal soleh kita? Yang pertama kata para ulama, al-muflis. Muflis itu apa Ustaz? Muflis itu suka menyakiti tetangga atau orang lain yang sampai dosanya ke bawah meninggal dunia. Muflis pakai F, bukan muflis ya. Kalau muflis ikhlas, ini mah muflis. Muflis itu adalah orang yang bangkrut di akhirat. Iya. Yang pertama muflis, apa itu? Yang dia bangkrut di akhirat karena waktu hidupnya banyak amal soleh, tetapi dia suka menyakiti orang lain, menyakiti baik dengan psikis maupun dengan fisik, dengan ucapan, dengan perbuatan, dia menyakiti, maka itu akan hilang pahala amal solehnya. Yang kedua, yang menghapus pahala amal soleh itu adalah ad-dain. Apa itu Ustaz ad-dain? Ad-dain itu adalah hutang. Sok, silakan. Kalau ibu rajin, pokoknya ibadahnya tidak ada yang ketinggalan, rajin betulan. Tetapi ibu meninggalkan hutang, ibunya meninggal, maka pahala amal solehnya akan hilang di hadapan Allah. Hilang bagaimana Ustaz? Akan diberikan kepada orang yang menghutanginya kalau dia tidak itu. Paham Bu ya? Paham Bu ya? Nah, makanya ingat-ingat dulu waktu SMA suka menyerimpungin jambu orang, lagi haus, kadang-kadang manggah orang pulang sekolah ada bareng-bareng, serimpung jatuh dimakan. Itu hakikatnya dosanya kalau kita tidak bertaubat minta maaf kepada yang bersangkutan, ke bawah itu nanti sampai akhirat. Bisa-bisa amal soleh kita diberikan kepada yang bersangkutan. Bagaimana Ustaz? Pasti begitu. Kan nanti ditulis oleh Allah, dikeluarkan. Mau masuk surga ditarik. Ya Roh, Pak Haji Ujang jangan dulu dimasukkan ke dalam surga. Dia punya sangkut paut dengan saya. Hutang nggak besar ya Roh, 5.000. 5.000 akhirat berapa harganya untuk dunia? Dengan apa bayarnya? Dengan amaliyah kita diserahkan kepada yang bersangkutan. Nggak cukup amaliyah baik kita, maka dosa yang bersangkutan diserahkan kepada kita. Na'udzubillah. Tuh penghapus amal soleh. Yang pertama al-muflis, yang kedua ad-dain, yakni berhutang yang tidak dibayar sampai meninggal, dan orang yang menghutanginya tidak ridho. Kalau dia ridho tidak apa-apa, itu memiliki amaliyah dia, amal solehnya. Yang ketiga alman. Alman itu apa Ustaz? Alman, al-adha dan sum'ah. Maka dikatakan dari dalam Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah ayat 264, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alman adalah menyakiti orang yang kita beri. Ada orang musafir beriman datang ke rumah kita kasih nggak besar, cuma 5.000 mau dikasihkan. Tapinya ngomel kitanya, wong kamu masih muda udah kayak kerja, wong masih muda udah minta-minta begitu. Maka itu tidak jadi amal solehnya, yang ada kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu ya? Ya Bu ya, alman itu yakni kita menyakiti orang yang kita beri. Ngasihnya mah tidak banyak, tetapi ngomel. Kalau mau ngasih, kalau tidak usah sama sekali, tidak apa-apa.
Yang penting punten ya, itu akan lebih baik daripada memberikan tetapi menyakiti yang bersangkutan. Lalu al-ada itu adalah menyebarluaskan, ingin dipuji orang, istilah kasarnya. Ya, alhamdulillah pokoknya mah kita dapat sumbangan dari Pak Haji Ujang untuk masjid ini, alhamdulillah 10.000 rupiah. Kedengeran sampai perempatan ke sana. Masya Allah. Padahal sebaiknya ketika kita melakukan sesuatu kebaikan dilakukan dengan tangan kanan, upayakan tangan kiri tidak usah melihatnya. Kalau kita ibadah malam tahajud qiyamul lail, tidak usah ada yang tahu, cukup kita dengan Allah. Tadi saya katakan, alhamdulillah, malam masa betul kakinya. Yang bisa apa emangnya? Enggak banyak sih barangnya. Sholat tahajud cuma 12 rakaat. Ngobrol begitu, itu adalah contoh perbuatan al-ada. Baik Ibu, itu saja barangkali ya, karena 3 tadi. Yang pertama kita katakan untuk kehidupan baik di dunia apalagi di akhirat itu adalah bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Yang kedua, tasawufkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala amal soleh kita. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan murni itu dari mulut saya dan dari setan Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Nasrullah wa fathul qarib.